Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sore ini saya coba cari lagi abalon. Ini lokasinya, ini keadaan pada sore hari. Kita menunggu sedikit lagi baru kita cari karena dia harus agak gelap. Oke, untuk teman-teman yang baru bergabung, terima kasih. Jangan lupa di like dan di subscribe. Untuk teman-teman yang sudah bergabung, yang sudah subscribe atau like, oke, terima kasih lagi karena telah menonton video saya. Alat tempur yang saya gunakan untuk ini solar, berfungsi untuk mengurangi jika air terlalu kabur, kita menggunakan solar. Kemudian untuk tombaknya tetap seperti biasa yang dibikinkan seperti ini. Oke, jadi ini masih keadaan keruh. Tiba-tiba tadi keruh, kiriman dari mana saya juga tidak tahu kenapa kok tiba-tiba keruh. Cuman tadi itu sempat hujan sore-sore tapi tidak lama. Tidak tahu di bagian pegunungan biasanya ini banjir dari muara sungai yang besar, lalu pas air bergerak itu di bawah, jadi keadaannya seperti ini, agak keruh. Kemudian untuk teman-teman yang sering cari abalon juga, saya sekedar saran agar terumbu karangnya itu jangan dihancurkan. Ini khususnya untuk teman-teman yang cari abalonnya itu berenang. Biasanya ada yang berenang malam itu sambil memegang ganco terbuat dari besi dan diaduk karangnya sehingga karangnya punah. Memang masih bisa hidup, cuman itu prosesnya kayaknya agak lama deh, karena ini karang, jadi prosesnya agak lama. Karena saya pikir ini abalon, walaupun kita tidak hancurkan karangnya, itu tetap kita masih dapat di atas karang, dia tetap naik ke atas karang. Jadi apabila kita sudah hancurkan itu, kita mau cari apa lagi ke depannya, karena karangnya sudah hancur, pasti tidak menutup kemungkinan abalonnya juga akan punah atau pindah tempat. Itu sepengetahuan dari saya. Oke, kita tetap cari, tapi keadaan airnya sudah mulai keruh lagi. Kemudian sudah mulai tembus angin-anginnya lagi, angin-angin dari gunung. Cuman posisinya di sini berombak kecil. Satu, kita tidak dapat ini. Oke, ini satu lagi abalon. Kita cerita sedikit sambil saya coba cari pelan-pelan, karena ini posisinya sudah berangin lagi, jadi saya hamburkan dulu minyak supaya dia terang lagi kembali. Cuman saya lihat ini arusnya ini terlalu kencang dan baku ikut dengan angin, jadi cepat sekali di bawah lah. Pas tumpah begitu langsung dialirkan ke tempat lain lagi karena anginnya sangat kencang. Nah, saya sudah lihat satu lagi, dia sudah mulai kabur. Nah, ini ya. Oke, ini sudah dapat tombak. Ini dia tidak akan
kabur lagi. Ini dia, kita coba ambil pelan-pelan. Nah, ini balonnya. Intinya kita cari balon ini harus pelan-pelan. Lagi cuaca yang agak berangin sedikit, pasti itu penglihatan kita terganggu. Ditambah lagi kalau ada ikan kecilnya, guys. Tapi itulah sensasinya, keasikannya di situ. Oke, sambil kita cerita sedikit-sedikit, kita juga sambil batukan pelan-pelan supaya kita cari juga pelan-pelan. Siapa tahu kita lihat 1-2 ekor, itu sudah lumayan daripada tidak ada sama sekali. Lagi teman-teman yang baru mengunjungi channel saya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Semoga saya juga bisa jadikan itu semua pelajaran untuk kedepannya. Saya juga baru pemula, jadi saya baru belajar bikin konten. Mungkin di channel saya itu kontennya masih campur-campur. Saya lebih fokuskan lagi, saya coba lebih fokuskan lagi di bagian laut, karena saya kebanyakan ke laut. Oke, saya sudah tetap 1 ekor lagi, semoga tidak lari. Oke, sabar ya. Ini karena dia sembunyi di dalam batu, harus pelan-pelan. Oke, lagi sambil cerita-cerita, saya juga sambil cari-cari yang 1 ekor. Karena kalau kita mau ambil yang banyak ekor, ini balon ini mustahil. Dia hidupnya pisah-pisah. Nah, ini sudah mulai keruh lagi. Kita coba naik ke atas sedikit, baru kita tumpahkan minyak supaya kita bisa cari lagi ke atasnya. Nah, kayaknya spot ini saya walaupun hanya 1 ekor tapi ada. Jadi kita tetap dulu bertahan di sini. Karena ini posisinya akan mati ketika bulan turun. Jadi sebelum mati saya manfaatkan dulu, saya cari di sini. So, kalau mati ini kering, ini tidak bisa dicari lagi karena tetap kandas. Kerangnya sebentar ini semua di air lautnya sebentar itu tidak ada. Oke, sini sudah mulai terang lagi di bawah. Ini nasibnya menggunakan minyak. Jadi sekali lagi saya minta maaf kalau kameranya itu kadang terhalang, apalagi yang kita cari abalon saya tidak bisa terekam semua karena pengaruh kamera. Nah, ini dia sembunyi di dalam batu. Saya dapat lagi, saya lihat. Hanya 1 ekor, tetapi kami yang cari abalon tetap kami semangat dan senang karena memang itu pekerjaannya kami, walaupun harganya lumayan juga.
Meskipun juga kami dapatnya hanya setengah kilo, tapi kami tetap semangat. Teman-teman, selalu doakan semoga abalonnya tetap berkembang dan semoga karangnya juga tidak dihancurkan. Oke, strike lagi. Oke, ini satu lagi. Saya lihat masih di karang. Ini sudah mulai kabur. Oke, kita dapat. Oke, strike lagi. Sorry ya teman-teman, kamera aku agak jelek karena saya juga ngontennya pas-pasan. Saya bukan sultan, namun saya coba ngonten, siapa tahu ada rezeki saya juga bisa beli kamera yang bisa mantap di malam hari. Oke, strike lagi teman. Pokoknya teman-teman, semoga channel saya berkembang dan saya bisa menggunakan kamera yang seperti teman-teman harapkan. Karena mungkin jujur saja kamera saya Pak kalau malam hari ini cukup tidak menyenangkan untuk ditonton. Tapi kita mau apa? Hanya ini yang aku punya. Penting saya ingin buat konten, semoga teman-teman terhibur. Itu aja. Oke. Ini lagi strike teman. Kadang itu yang keluar hanya kepalanya atau bulu-bulunya di bagian kepala itu ada. Jadi kita harus perhatikan memang. Itu sangat sulit untuk dilihat. Oke, sana lagi. Nah ini strike lagi balonnya. Minyak harus tetap lancar, jangan sampai ya habis. Kita harus perhatikan tetap minyak. Ini senjatanya yang sering turun di laut. Pasti yang sering ke laut malam hari itu tahu pasti fungsinya minyak. Entah itu minyak kelapa, tapi aku menggunakan solar. Daerah saya itu yang murah itu solar. Airnya ini mulai ambil lagi ke bawah ini. Tadi baku ikut, sekarang
sudah mulai bertahan lagi dengan angin, berarti kita habis naik ke atas lagi turun ke bawah. Begitulah saya mencari rezeki walaupun recehan, tapi begitulah. Kita juga harus pintar-pintar pelajari posisi angin dan arus supaya kita mengeluarkan minyak itu tidak sia-sia, teman-teman. Kita harus tetap semangat. Oke, kita coba cari di pinggir-pinggir dulu. Cuman di sini agak masih kabur-kabur airnya, pengaruh angin. Kita coba makan senjata ini. Semoga bisa berhasil. Oke. Terang sih, cuman lokasinya belum ada batu. Kita cari lagi yang ada batunya. Di bagian bawah. Oke guys, lanjut. Ya, agak susah mengambil gambarnya ya karena sendiri, mohon dimaklumi saja. Biasanya kita cari saja di bagian-bagian batu yang ada di dekat-dekat kedalaman. Dia harus dicari secara berlahan. Dia lokasinya harus di tempat yang ada arus, jadi agak susah carinya. Itu kalau videonya terganggu sama perahu karena saya sendiri, jadi tidak ada yang pegang kamera. Biasanya batu-batu seperti ini ya, tinggal ini harus ditambah dengan ombak, jadi masih agak-agak susah ya. Kita coba cari pelan-pelan saja. Saya kurang tahu juga kalau di jam begini, karena matahari baru tenggelam, saya sudah mulai cari apakah dia sudah mulai naik atau bagaimana. Kita coba saja dulu. Ikan guys, ikan, kita dapat ikan satu. Kebetulan dia lagi sandar-sandar, tidak mau lari, jadi kita ambil. Kita selamatkan saja. Oke, airnya lagi mulai kabur guys. Kita cari lagi tempat teduh sedikit. Terus kita harus bantu dengan minyak ya guys. Posisinya terlalu bergelombang, jadi kita harus bantu dengan minyak. Jadi ini kerang-kerangnya. Kemudian arusnya baku ikut dengan angin, jadi minyaknya terlalu cepat hilang.
Terusnya guys, dia stay dulu. Sebentar baru mungkin agak kering karena sekarang kan masih posisi air turun, kemudian bulan belum tenggelam, jadi arusnya masih kencang. Ikan pari guys, misalnya ikan pari kalau mondar mandir di depan center. Di sini sudah mulai ramai batunya. Semoga ada abalonnya atau mata tujuhnya. Dan di sini kita tetap masih bantu dengan minyak untuk agar supaya terang. Kalau tidak dibantu dengan minyak kayaknya nggak bisa ini, nggak bisa cari. Sama saja dengan mencari ikan itu. Kita cari ikan juga begini itu berperan sekali itu minyak. Ikan lagi guys. Sela-sela batu dia guys. Susah kita ambil. Sekali nih guys. Arusnya terlalu kencang. Harus pelan sekali. Ini abalon juga atau mata tujuh ini dia cepat sekali atau lincah. Jika sudah terkena senter itu pasti dia akan bergerak lebih cepat lagi untuk menyembunyikan dirinya. Jadi kita harus cepat juga bergerak sebelum dia lari. Jadi videonya ini kayaknya itu yang harusnya itu satu sisi, kalau untuk sebelah kiri ini kayaknya ada terpele sama perahu atau lutut saya juga, karena posisinya ini susah sekali kalau untuk mengambil dua sisinya, karena saya duduk. Kalau begini posisinya ini guys, cepat habis minyak ini. Ini lagi penghalang untuk yang cari ikan atau mata tujuh itu, ikan kecil yang sering-sering main di depan center seperti ini. Itu menghalangi sekali.
atas-atasnya saya lihat dulu. Pecahnya ombak ini. Oke guys, jadi ini hasil kita malam ini. Ada ikan, kemudian ada teripang 2, dan ini abalonnya cukup besar-besar juga ya. Abalonnya lumayan, teripang ada 2, dan ini ada ikan, kemudian ada udang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.